Record dulu ya. Oke. Shalom, selamat malam Ibu Bapak semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Malam hari ini kita masih melanjutkan pengajaran mengenai berkat Ini dan masih di mute kutuk. kali lah yang Kalau 2 minggu sebelumnya kita sudah nggak kedengaran. belajar berkat dan kutuk dari perspektif perjanjian lama. Malam ini kita akan belajar perspektif berkat dan kutuk dari perjanjian baru, terutama dari Injil. Sehingga kita punya pandangan yang benar bagaimana para penulis perjanjian baru menggambarkan berkat dan kutuk. Ya, sehingga pada saat kita hidup dalam kehidupan sehari-hari kita bisa saling memberkati, bukan saling mengutuk. Kita mulai ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Kalau misalkan ada catatan lebih baik karena malam hari ini akan ada beberapa istilah dari bahasa Latin. Oke, kita mulai. Kita buka bersama-sama Markus bab 5 ayat 25 sampai dengan 34. Markus bab 5 ayat 25 sampai dengan 34. Silakan satu orang volunteer yang sudah ketemu tolong bantu bacakan. 2534. Saya Kak ya. Silakan Ibu. Ya, Markus bab 5 ayat 25 sampai 34. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Ibu maaf, perikopnya Oh, salah. Markus oh, bab 5 Ibu. oh ya 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 Markus. Oh ya ya maaf. Maaf. Nggak apa-apa. Markus bentar. Markus 5:25 ya. Nih. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjabah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang itu berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Oke, demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Ya Kristus. Kristus. Terima kasih Ibu. Ibu Bapak dan teman-teman, kita mulai perhatikan dari ayat 25. Dikatakan di sana adalah di situ seorang perempuan. Ya, perempuan itu menderita sakit pendarahan selama 12 tahun. Jadi ibu bapak dan teman-teman bisa membayangkan kita sakit 1 minggu itu aja udah terasa lama. 1 bulan lama sekali. Apalagi 12 tahun. Sehingga bisa kita bayangkan perempuan ini sangat menderita. Selama 12 tahun darahnya selalu keluar dari tubuhnya seperti sedang menstruasi.
Dan kita tahu bahwa di Israel darah itu sifatnya najis. Maka perempuan ini tidak boleh beribadah di bait Allah karena keadaannya najis. Lalu darah itu najis sehingga perempuan ini tidak bisa bersosialisasi karena tidak ada orang yang mau dekat-dekat dengan dia. Jadi tidak ada tetangga yang mau membangun komunikasi dengan dia. Tidak ada pihak keluarga yang mau datang ke rumahnya. Kenapa? Karena pasti mereka takut tertular kenajisannya. Jadi tidak hanya sakit fisik, tetapi juga sakit secara mental dan juga sosial. Jadi keadaannya begitu menyakitkan dan menyedihkan. Mari kita buka sekarang Imamat bab 15 agar kita bisa membayangkan betapa menderitanya perempuan ini selama 15 tahun. Yuk kita buka Imamat bab 15 ayat 25 sampai dengan 28. Imamat bab 15 ayat 25 sampai dengan 28. Silakan satu orang volunteer. Yuk silakan yang sudah ketemu. Imamat 15 bab 25 bab 15 ayat 25 sampai 28. Apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis. Setiap tempat tidur yang ditidurinya, selama ia mengeluarkan lelehan, haruslah baginya seperti tempat tidur pada waktu cemar kainnya, dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis sama seperti kenajisan cemar kainnya. Setiap orang yang kena kepada barang-barang itu menjadi najis, dan ia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Tetapi, jikalau perempuan itu sudah tahir dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi. Sesudah itu, barulah ia menjadi tahir. Oke, terima kasih kami. Jelas sekali ya. Dikatakan apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya. Waktu cemar kainnya itu menstruasi. Jadi kalau ada seorang perempuan yang, mohon maaf, keluar lelehan darah dari lubang vaginanya, maka dikatakan bahwa lelehan itu sifatnya najis, sama seperti hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis. Jelas ya, sangat-sangat jelas. Setiap tempat tidur yang ditidurinya selama ia mengeluarkan lelehan haruslah baginya seperti tempat tidur pada waktu cemar kainnya. Dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis sama seperti kenajisan cemar kainnya. Jadi setiap barang yang disentuhnya, barang itu menjadi najis. Kursi yang didudukinya, kursi itu menjadi najis. Tempat tidur yang ditidurinya, maka tempat tidur itu juga menjadi najis. Jadi bisa kita bayangkan betapa menderitanya perempuan itu. Dia tentu tidak mau mengalami keadaan yang seperti itu. Dan kalau kita ingat, menurut perjanjian lama, jika seseorang itu menderita dan penderitaan itu cukup lama,
Maka mereka percaya bahwa orang tersebut karena banyak dosanya sehingga dikutuk oleh Allah. Maka keadaan perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun itu dipercaya oleh orang-orang Yahudi saat itu sebagai kutukan dari Allah karena dia banyak melakukan dosa. Tetapi kita lihat apa yang dilakukan oleh perempuan itu. Kita kembali ke dalam Markus bab 5 tadi. Sekarang kita baca ayat 26-nya. Ia telah berulang-ulang pergi untuk diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sebaliknya tidak ada faedahnya sama sekali, malah keadaannya semakin memburuk. Jadi dia nggak hanya sakit secara fisik, mental, sosial, tapi juga keuangannya habis. Sehingga dia berada di titik terendah dalam kehidupannya. Namun ayat 27, saat dia mendengar tentang Yesus yang mau melewati daerahnya, maka dia berani mengatakan bahwa asal ku jamah jubahnya, maka aku akan sembuh. Ibu bapak lihat perkataan ini. Ini perkataan yang sangat terkenal. Seringkali kita mendengar perkataan ini. Ayat 28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Inilah yang disebut dengan perkataan berkat. Perkataan yang penuh dengan iman dan pengharapan. Dia tidak meratapi nasibnya. Dia tidak mengutuki keadaannya. Dan dia tidak menyalahkan Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah pada saat ia mendengar Yesus mau datang ke daerahnya dengan penuh iman dan kepercayaan, dengan penuh iman dan pengharapan, ia katakan, asal ku jamah jubahnya, maka aku akan sembuh. Ibu bapak, inilah perkataan berkat. Perkataan yang penuh dengan iman. Perkataan yang penuh dengan pengharapan. Sehingga dia berani melangkah ke depan. Dia tidak peduli dengan omongan orang. Dia tidak peduli dengan orang-orang yang mencibirnya. Orang-orang yang merendahkannya. Tetapi walaupun dia sudah pergi, habis begitu banyak uang, pergi ke seluruh macam tabib, namun dia tidak kehilangan iman dan harapan. Maka ibu bapak, kalau kita sekarang ini sedang sakit atau ada keluarga yang sedang sakit dan menderita dan sudah pergi berobat sampai mungkin keluar kota atau keluar negeri, sampai datang ke beberapa dokter ahli, tetapi tidak kunjung sembuh, maka jangan pernah berhenti berdoa dan berharap. Jangan pernah berhenti untuk terus percaya kepada Tuhan. Seperti perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Hidupnya penuh dengan berkat. Sehingga kata-katanya juga penuh dengan berkat. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Inilah yang disebut dengan iman dan aksi. Faith and action. Jadi tidak hanya berserah, tapi juga berusaha. Nah ini perbedaannya. Kalau berserah itu artinya kita belum berusaha. Belum do something. Pasrah, Imannya masih pasif. Tetapi pasrah kita pasif. mau berusaha, ya do something. Saat perempuan itu berani menjamah jubah Yesus, tentu dia tahu resikonya, yaitu dia akan dikucilkan, dia akan dipinggirkan, atau mungkin bahasa kita sekarang dia akan dinyinyirkan. Orang-orang akan nyinyir. Ngapain dia mau datang? Ngapain dia ikut-ikut ke sini? Ngapain dia mau menjamah jubah Tuhan? Dia kan pendosa.
Dia kan najis. Dia kan dikutuk. 12 tahun dia sakit nggak sembuh-sembuh. Pasti dia banyak dosanya. Tapi dia singkirkan semuanya itu. Dia nggak peduli apa kata orang. Karena satu, dia yakin dan percaya bahwa Yesus akan menyembuhkannya. Yesus akan memulihkan keadaannya. Amin ya Ibu Bapak ya. Maka silakan dicatat. Menurut Katekismus Gereja Katolik, artikel nomor 1078 KGK 1078. Silakan satu orang volunteer tolong bantu bacakan. Di layar sudah ada. Memberkati adalah satu tindakan ilahi yang memberi hidup dan asal mulanya adalah Bapa. Berkatnya adalah serentak, sabda, dan anugerah. Kalau dihubungkan dengan manusia, maka perkataan berkat itu berarti penyembahan dan penyerahan diri kepada Pencipta dengan ucapan terima kasih. Nah, terima kasih kami. Silakan dicatat. Berkat itu adalah sabda dan anugerah. Jadi sabda itu kan perkataan, ya. Dan pada saat kita mengatakan hal-hal yang baik, itulah penyembahan dan penyerahan diri kita kepada pencipta kita dan kita mengucapkan dengan terima kasih. Itulah berkat. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, lalu kita mengatakan perkataan yang baik, itulah berkat. Jadi berkat itu nggak melulu soal uang, nggak melulu soal karir yang bagus, baru kita mengucapkan terima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Bukan hanya itu, tapi berkat adalah saat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita berani mengatakan terima kasih Tuhan. Itulah berkat. Jadi ingat berkat itu adalah sabda dan anugerah. Ya, cara kita bersyukur, ya, mempersembahkan diri kita, menyerahkan diri kita kepada Sang Pencipta dengan mengucapkan terima kasih. Itu berkat. Ya, jadi perjanjian baru itu menggambarkan berkat dengan begitu indah. Oke, sehingga silakan dicatat di sebelah kanan ditulis di sana berkat itu dari bahasa Latin benedictio. Ya, benedictio itu dari dua kata dicere dan bene. Dicere itu artinya bercakap-cakap atau berkata-kata. Sedangkan bene itu artinya yang baik. Jadi benedictio itu artinya bercakap-cakap dengan baik atau berkata-kata dengan baik. Maka pada saat kita mengatakan hal yang baik, artinya kita memberkati orang yang mendengarkan perkataan kita. Ya, kita ngobrol dengan teman kita, dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua kita, dengan kata-kata yang baik, artinya kita sedang memberkati mereka. Nah, ini penting sekali, ya. Jadi kalau kita mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang positif, itu artinya kita sedang memberkati mereka yang mendengarkan kita. Ya, karena berkat itu dari bahasa Latin benedictio, yaitu dari dua kata, dicere artinya bercakap atau berkata, dan yang kedua adalah bene yang artinya yang baik. Jadi benedictio itu artinya berkata-kata dengan baik. Jadi berkat dapat diartikan berkata-kata dengan baik, bercakap-cakap dengan baik. Oke ya, semoga cukup jelas.
Maka di ayat 29, karena perkataannya yang baik, sehingga dia diberkati Tuhan dengan kesembuhan. Ah, ya. Jadi perkataan yang baik yaitu asal kujamah jubahnya maka aku akan sembuh mendatangkan berkat baik yaitu berkat kesembuhan dalam hidupnya. Dikatakan di ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Maka kalau kita sedang sakit, ya sebaiknya tidak menggunakan kata-kata yang negatif. Aku udah lama sakit, udah pasti nggak mungkin sembuh. Nah itu kata-kata yang negatif, bukan kata-kata yang baik. Ya, sehingga kita mulai ubah. Apapun keadaan kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka kata-kata yang harusnya keluar dari mulut kita itu kata-kata yang baik. Ya, misalkan kita menderita. Saya percaya bahwa penderitaan ini akan mendatangkan kebaikan buat saya. Nah, itu contohnya. Jadi ada kata-kata yang baik, kata-kata yang penuh dengan berkat. Ya, bukannya mengeluh, aduh, hidupku penuh dengan penderitaan. Entah sampai kapan keadaanku seperti ini. Capek rasanya. Nah, itu kata-kata yang tidak penuh dengan berkat. Nggak apa-apa mengeluh sekali dua kali. Nggak apa-apa. Karena kita manusia, pasti capek Nomor Felix Raden. dengan keadaan kita. Ayo, udah Ya, tahu. ada yang bocor. Tahu. Nggak apa-apa. Tapi kalau setiap hari atau sering kali kita mengeluh, nah ini yang nggak boleh. Ya, oke. Berikutnya, berkat itu pasti lebih besar daripada kutuk. Tadi kalau berkat itu dari dua kata, yaitu dicere dan bene, kutuk itu juga dari dua kata. Ya, silakan dicatat karena ini penting sekali. Kutuk dalam bahasa Latin itu maledicere. Male itu artinya buruk, dicere artinya tadi ya berkata-kata atau bercakap-cakap. Jadi kutuk itu lawan dari berkat, yaitu berkata-kata yang buruk, bercakap-cakap yang buruk. Kalau tadi berkat berkata-kata yang baik, kalau kutuk itu berkata-kata yang buruk. Nah, maka kita nggak usah jauh-jauh ngomongin soal berkat dan kutuk. Kalau kita ngomongin hal-hal yang negatif, itu kita sedang berkata-kata yang buruk, penuh dengan kutuk. Dan itu yang nggak boleh. Ya, kita lagi marahin anak kita. Dasar kamu anak bodoh. Nah, itu kita sedang mengucapkan kata-kata yang buruk. Kita sedang mengutuki anak kita. Ya, kamu ini pemalas. Nah, itu artinya kita sedang mengutuki anak kita. Ya, karena kata-kata yang buruk atau suami kita, istri kita. Kita marah, nggak bisa kontrol perkataan kita. Lalu kita mengeluarkan kata-kata yang buruk. Ya kan, dasar kamu istri nggak berguna. Waduh, ya kan? Itu artinya kita sedang mengutuki istri kita. Ya, atau sebaliknya, para istri ngomong kepada suami hal-hal yang buruk, yang negatif. Kamu suami pemalas, nggak mau kerja, kerjaannya makan tidur aja. Nah, itu artinya sang istri sedang mengutuki Ada suami. mall di depannya. Terus Ya, banyak yang bocor malam hari ini. sampai diinget aja dulu. Nggak gini. Senayan City. Jauh lebih murah. Nggak seperti yang resmi-resmi. Sorry Kak, ini nggak ketemu yang bocor yang mana. Ya, nggak apa-apa. Ya, Oke ya, lanjut dulu ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau hal-hal teknis seperti ini memang seringkali kita hadapi, ya, tidak bisa kita hindari. Oke,
Kita baca sekarang KGK nomor 1080. Silakan satu orang volunteer tolong bantu bacakan. Yuk Sejak silakan. awal, Allah memberkati makhluk hidup, terutama pria dan wanita. Perjanjian dengan Nuh dan dengan segala makhluk hidup membaharui berkat kesuburan ini, kendati oleh dosa manusia tanah dikutuk. Oke, thank you Friska. Sejak awal Allah memberkati makhluk hidup. Jadi dari awal itu Allah itu memberkati, tidak mengutuk. Terutama pria dan wanita sebagai ciptaan paling sempurna. Segambar dan serupa dengan Allah. Ibu bapak dan teman-teman tentu tahu sarung tangan ya. Sarung tangan itu kan diciptakan segambar dan serupa dengan tangan. Betul tidak? Kalau tidak serupa dengan tangan, maka kita tidak menyebutnya sarung tangan. Ya. Kalau misalkan serupa dengan kaki, maka kita sebutnya sarung kaki. Kalau segambar dan serupa dengan bantal, maka kita sebutnya sarung bantal, ya kan? Tapi sarung tangan itu diciptakan serupa segambar dengan tangan. Artinya apa? Artinya bahwa sarung tangan itu akan berguna kalau tangannya masuk ke dalamnya. Karena diciptakan segambar dan serupa dengan tangan. Sarung bantal akan berguna kalau bantalnya masuk ke dalam sarung itu. Karena diciptakan segambar dan serupa dengan sarung. Nah, kalau misalkan kita yang adalah segambar dan serupa dengan Allah, maka Allah harus masuk ke dalam hidup kita agar kita berguna. Karena untuk itulah kita diciptakan. Kalau tidak ada Allah yang masuk dalam hidup kita, atau kita tidak terbuka, tidak mengizinkan Allah masuk ke dalam hidup kita, maka kita nggak berguna. Seperti sarung tangan tadi. Sarung tangan diciptakan segambar dan serupa dengan tangan agar tangan bisa masuk ke dalamnya. Karena kalau tidak, maka sarung tangan itu tidak akan berguna. Seperti maksud dan tujuan dia diciptakan. Maka kita itu segambar dan serupa dengan Allah. Sehingga kita harus mengizinkan Allah masuk ke dalam hidup kita sehingga kita berguna sesuai dengan maksud dan tujuan kita diciptakan. Bu, makasih. Amin ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Nah, yang dikutuk itu adalah tanah. Kenapa? Karena saat itu manusia jatuh dalam dosa. Sehingga pada saat dosa masuk, disitulah ada hal-hal yang buruk terjadi. Ya, dan digambarkan bahwa manusia itu akan kesulitan. Ya, sehingga mereka harus berusaha untuk dapat bertahan hidup. Itu bukan kehendak Allah, tapi karena konsekuensi akan dosa. Jadi ingat, kutuk itu bukan datang dari Allah. Ya, karena tidak ada yang buruk yang berasal dari Allah. Kutuk itu terjadi karena dosa dan kedagingan manusia. Coba saat itu Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, dapat mengontrol kedagingannya. Ya, maka tidak mungkin ada hal-hal yang buruk terjadi. Semoga cukup jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Lalu berikutnya, maka teman-teman ini penting sekali. Kita tidak mungkin dikutuk asalkan kita menempatkan diri kita berada di bawah otoritas Allah. Ya, ingat bahwa kalau kita hidup di bawah otoritas Allah,
maka perkataan kita, sikap dan perbuatan kita itu selalu baik, ya. Karena tidak mungkin orang yang hidup di dalam Allah, perkataan, sikap dan perbuatannya itu buruk. Itu nggak mungkin. Tetapi kita yang jauh dari Allah, maka kita mudah jatuh dalam perkataan, sikap, dan perbuatan yang buruk. Ya, maka pentingnya kita menjaga relasi dengan Tuhan. Nah, sekarang kita masuk ke langkah konkretnya. Bagaimana caranya kita memperoleh berkat? Ya, tentu yang pertama harus kita sadari berkat Tuhan yang paling luhur setelah kita menerima berkat kehidupan, yaitu hidup baru. Ini berkat yang penting sekali setelah kita mengalami berkat kehidupan, yaitu berkat hidup baru yang kita peroleh melalui sakramen baptis. Ingat, ada tiga nilai dalam rahmat sakramen baptis. Silakan dicatat kalau dirasa perlu. Yang pertama, dosa kita diampuni. Salah satunya dosa asal dan juga dosa pribadi. Ya, yang kedua, kita diangkat sebagai anak-anak Allah. Ya. Dan yang ketiga, kita menjadi anggota gereja Katolik. Jadi inilah tiga nilai dari sakramen baptis. Dosa kita diampuni, yaitu dosa asal dan dosa pribadi kalau kita baptis dewasa. Tapi kalau kita baptis bayi, belum ada dosa pribadi. Adanya dosa asal. Itu dihapuskan oleh rahmat sakramen baptis. Maka pentingnya kita yang sudah tahu nilai dari sakramen baptis, kalau kita punya anak, punya cucu, segera mungkin untuk dibaptis. Ya. Yang kedua, kita menjadi anggota gereja. Sorry, yang kedua diangkat sebagai anak-anak Allah. Yang ketiga menjadi anggota gereja. Disinilah kita satu tubuh di dalam Kristus. Ya, jadi kalau ada yang terluka, seluruh anggota gereja juga ikut terluka. Nah, kita itu ibu bapak, meskipun kita jauh, ya, dengan jarak dan waktu, ada yang dari Jayapura, ada yang dari Sorong, ada yang dari Boven, ya, di daerah Papua sana, ada yang dari Medan, dari Padang, tapi kita adalah satu tubuh di dalam Kristus, dan Yesus adalah kepala. Ya, oke, jadi meskipun kita tidak satu saudara di dalam darah, ya, tapi kita satu keluarga di dalam Kristus. Ya, ini yang harus kita imani. Jadi kita semua bersaudara, ibu bapak, di dalam Kristus. Ya, karena kita sudah menerima rahmat sakramen baptis. Ini berkat loh. Ya, berkat yang sangat indah. Ya, karena sakramen baptis itu kita dimateraikan, karcis untuk dapat masuk dalam kerajaan surga. Nah, tapi karcis itu bisa hilang kalau kita jatuh dalam dosa berat. Jadi simpan baik-baik karcis itu ya dengan tidak melakukan dosa berat. Oke, silakan satu orang volunteer tolong bantu baca Lukas 24 ayat 51 ayat 50 sampai dengan 51. Yuk silakan. Di layar sudah ada.
izin. Silakan, Pak. Lalu Yesus, Lukas 24 ayat 50 sampai 51. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Nah, Demikianlah terima, sabda. terima kasih, Pak. Lihat tuh, Yesus apa? Mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Jadi berkat itu nggak tiba-tiba pada saat Allah memberkati, Tuhan memberkati, langsung para muridnya jadi kaya. Ya, enggak kan? Langsung para rasulnya jadi pada sukses. Wah, hebat, penuh dengan berkat Tuhan. Enggak. Tapi berkat di situ adalah bagaimana Yesus sebelum terangkat ke surga memberikan penghiburan, memberikan pengharapan, memberikan segala sesuatu yang baik bagi mereka. Itulah berkat. Ya, semoga semakin jelas. Maka disingkat kalau kita mau mendapat berkat itu win, menang. Iya, win itu WIN. Ya, kita akan mulai dengan huruf W dulu. Worship in all seasons. Jadi kalau kita mau mendapatkan berkat, hal pertama yang kita lakukan adalah kita menyembah Tuhan dalam hidup sehari-hari. Ya, caranya seperti apa? Tadi ya, sabda dan anugerah itulah berkat. Ya, dan itu sebagai bentuk penyerahan dan penyembahan kita kepada Tuhan. Worship in all seasons, bukan hanya pada saat musim yang baik, tapi juga musim yang tidak baik. Pada saat usaha kita berhasil dan pada saat usaha kita gagal. Pada saat keuangan kita lancar dan pada saat keuangan kita tidak lancar. Pada saat kita sehat dan juga pada saat kita sakit. Worship in all seasons. Jadi pada saat kita baik, kita berani katakan Tuhan itu baik. Pada saat kita sakit, kita juga berani katakan Tuhan tetap baik. God is good all the time and all the time God is good. Nah ya, jadi bukan hanya pada saat kita sehat kita katakan Tuhan itu baik, tapi saat kita sakit kita berani mengatakan Tuhan itu baik. Ya, jadi ini salah satu cara kita mendapatkan berkat. Seperti tadi ya, perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Dia tidak mengeluh, dia tidak marah dengan keadaannya, dia tidak marah dengan Tuhan. Tapi dia mengatakan hal yang baik. Asalku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Ini kan perkataan baik. Tidak menyalahkan keadaannya, tidak menyalahkan Tuhan. Tetapi dia berani mengatakan perkataan yang baik sehingga berkat kesembuhan hadir dalam kehidupannya. Ya, silakan satu orang volunteer tolong bantu bacakan 1 Petrus 3 ayat 10 sampai dengan 12. Yuk silakan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya dan terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, terima kasih Pak Yohanes Rusmanto. Siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari yang baik? Cuma dua syaratnya, yaitu apa? Menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Ya. Dan yang kedua apa? Menjaga bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Maka nggak mungkin orang yang suka bohong atau sering bohong itu hidupnya tenang. Nggak mungkin, ya kan? Orang yang hidupnya kata-katanya kasar itu
hari-harinya baik. Itu nggak mungkin. Pasti banyak musuhnya. Pasti banyak orang yang nggak suka. Karena kata-katanya jahat. Nah, maka kalau kita mau mendapatkan berkat Tuhan, maka kita harus menjaga lidah kita dari perbuatan jahat dan juga bibir kita dari ucapan-ucapan yang menipu atau berbohong. Ya, itu yang pertama, worship in all seasons. Ya, kalau marah ya kebun binatang jangan keluar. Ya, mohon maaf misalkan anjing lu. Waduh, itu kan perkataan-perkataan yang jahat. Ya, maka percayalah hari-hari kita nggak akan baik. Ya, kita melewati hari itu pasti hatinya panas. Ya, maka kita sebaiknya menjaga lidah kita, bibir kita terhadap perbuatan jahat. Oke, yang kedua I. I-nya itu identify God's voice, not the world's. Ya, maka Yesus mengatakan kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Jadi perempuan itu nggak pedulikan apa kata orang, nggak pedulikan apa kata dunia. Mungkin orang-orang bilang kamu itu ngapain loh? Kamu itu najis. Sadar diri. Kalau nanti nggak sengaja bersentuhan dengan orang lain, maka orang itu menjadi najis. Kamu ngapain loh keluar? Di rumah aja. Karena kamu itu banyak dosanya. Kamu nggak malu. Kamu tuh sakit 12 tahun, nggak sembuh-sembuh. Artinya apa? Kamu banyak dosanya. Kamu nggak malu keluar. Orang-orang melihat kamu jadi tontonan. Nah, perempuan itu nggak pusingkan apa kata orang. Tetapi dia hanya fokus pada suara Tuhan. Yesus mengatakan, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dipanggil anak loh. "Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Jadi ibu bapak dan teman-teman, kalau kita mau mendapatkan berkat Tuhan, nggak usah pusingkan apa kata orang. Ya, fokus dengan apa kata Tuhan. Ya, orang-orang bilang kamu ngapain berdoa? Ya, suami kamu nggak akan berubah. Ya, biarin aja orang ngomong demikian. Yang penting kita tetap berdoa dan fokus mendengar suara Tuhan seperti perempuan ini. Ya, silakan satu orang volunteer tolong bantu bacakan kata-kata dari Santo Yohanes Paulus kedua. Kita sering menemukan diri kita di persimpangan jalan. Tidak tahu jalan mana yang harus dipilih, jalan mana yang harus dilalui. Ada begitu banyak jalan yang salah, begitu banyak ambiguitas. Di saat seperti ini, jangan lupakan bahwa Kristus selalu dan satu-satunya jalan yang paling aman. Jalan yang menuju pada kebahagiaan yang penuh dan abadi. Santo Amin. Yohanes Paulus kedua. Terima kasih Pak Yohanes Rusmanto. Ya, ini bagus banget nih. Kita sering menemukan diri kita di persimpangan jalan. Bahasa anak sekarang galau, ya. Nggak tahu jalan mana yang harus dipilih, ya. Misalkan kita mau pilih sekolah anak, bingung. Aduh, di mana ya anakku nanti sekolah atau kuliah? Atau kita mau pindah kerja, bingung, ya. Atau kita mau pindah rumah, mau tetap di Jakarta atau pindah keluar Jakarta, mau dekat anak atau anak di kosan saja, sendirian di kos-kosan, atau kita mau pindah agar anak kita tetap dekat dengan kita. Jadi begitu banyak persimpangan yang terjadi. Bisnis ya mau tutup atau mau tetap bertahan ya dalam keadaan yang masih belum tahu ya.
ke depan gimana, ya. Tetapi Yohanes Paulus kedua mengajak bahwa ayo jangan lupakan Kristus. Memang begitu banyak ambiguitas, ambigu, bingung, nggak jelas, banyak sekali terjadi. Tetapi Yohanes Paulus kedua mengajak, ayo jangan lupakan Kristus. Dia itu jalan satu-satunya yang paling aman dan menuju kepada kebahagiaan yang penuh dan abadi. Nah, maka kalau kita lagi galau, sedang bingung, sedang dalam persimpangan, jangan lupakan suara Tuhan. Jangan lupakan, sertakan Yesus dalam setiap doa-doa kita. Sertakan Yesus dalam setiap pengambilan keputusan. Meskipun mungkin itu hal-hal sederhana. Tapi dari hal sederhana kalau kita sudah mulai melibatkan Kristus, maka dalam perkara-perkara besar apalagi. Ya, karena perkara kecil kita sudah belajar untuk menyertakan Tuhan Yesus. Apalagi perkara-perkara besar yang jauh lebih penting. Ya, jadi Pak Das kita mau pilih makan, tanya sama Tuhan. Tuhan, aku mau makan nih tapi lagi galau. Mau makan soto atau bakso? Ya. Iseng tanya sama Tuhan, ya. Jadi libatkan Tuhanlah dalam setiap kehidupan kita. Ya, Tuhan senang kok dilibatkan. Ya. Oke, jadi ayo kita coba mendengarkan suara Tuhan lewat hal-hal sederhana. Ya, kita lagi nyetir nih. Waduh, jalan lewat mana ya Tuhan ya? Belok kiri atau lurus ya? Nah, coba tanya sama Tuhan. Ya, jadi setiap pilihan meskipun sederhana, kita coba tanya ke Tuhan. Ya, maka kita akan semakin peka terhadap suara Tuhan, bukan suara kebisingan dunia. Oke. Terakhir, nah ini, never let the curse define you. Jangan biarkan kutukan itu mendefinisikan kita. Ya, jangan biarkan perkataan negatif membentuk identitas kita. Jangan. Ya, jadi dunia boleh mengatakan kita bodoh. Ya, dunia boleh mengatakan kita itu nggak pintar ya. Dunia boleh mengatakan kita itu jelek. It's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah hidup di bawah otoritas Allah, maka tidak ada satupun yang dapat menguasai kita. Ingat tadi, perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Betul ya? Setiap barang yang dipegang itu pasti menjadi najis. Logika sederhananya, kalau jubah Tuhan Yesus dipegang, jubahnya menjadi najis nggak? Najis nggak? Enggak. Iya. Harusnya kan najis kan? Najis. Ya kan katanya tadi kan dalam Imamat bab 15 kan, setiap benda yang dipegangnya menjadi najis kan? Ya. Kursi yang didudukinya kursi itu najis. Jadi kalau misalkan kursi itu najis, orang yang duduk di kursi itu tertular najis loh. Ya. Nah, jubah Tuhan Yesus itu dipegang. Harusnya kan jubah Yesus menjadi najis kan? Ya. Tetapi yang terjadi apa? Ternyata Yesus merasa ada kuasa yang keluar dari tubuhnya. Artinya apa? Kuasa kenajisan itu tidak dapat menguasai Yesus. Ya, karena kuasa Yesus jauh lebih besar daripada kenajisan itu. Nah, maka kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam jubah Tuhan, ya, jubah itu kan lambang kebesaran, ya, otoritas Tuhan, maka kita nggak mungkin mudah, ya, terpengaruh dengan apa kata orang, apa kata dunia. Karena kuasa dunia,
kuasa ucapan orang tidak akan bisa mempengaruhi hidup kita. Karena kita hidup di dalam jubah Allah, di dalam otoritas Allah. Ya, maka kita ditantang untuk dapat membedakan mana suara intimidasi dan mana suara kasih. Ya, silakan satu orang volunteer tolong bantu bacakan Filipi 4 ayat 7 dan 8. Yuk silakan. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, terima kasih Pak Yunus ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Inilah hidup di dalam otoritas Allah. Ada damai yang selalu ada di dalam setiap pikiran, di dalam setiap hati kita. Kalau pikiran kita dan hati kita penuh dengan damai, maka tidak ada yang dapat mengintimidasi kita. Ya, tidak ada yang dapat mempengaruhi kita. Orang mau bilang kita jelek, orang mau bilang kita bodoh, orang mau menjatuhkan kita, orang mau memfitnah kita. Tetapi karena ada damai sejahtera Allah dari pikiran kita, dari hati kita penuh dengan damai, maka tidak ada yang namanya kita dapat dipengaruhi oleh orang lain. Sebagai penutup, kita lanjut baca Filipi 4 ayat 8. Silakan satu orang volunteer. Izin kok. Ya, silakan Nadia. Filipi 4 ayat 8. Ya. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, terima kasih Nadia. Jadi semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis. Pikirkan semuanya itu. Kalau pahit omongan orang, menyakiti kita, nggak usah dipikirin. Ya, ya Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi udah bilang semua yang manis. Jadi yang manis aja yang kita pikirin, yang pahit nggak usah. Ya, omongan orang yang menyakiti hati kita, yang bisa membuat kita terluka, nggak usah dipikirin. Itu bukan berkat. Ya, sehingga kalau kita benar-benar dapat membedakan mana suara intimidasi dan suara kasih, maka kita hidupnya akan penuh berkat. Ya, semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kalau ada orang gosip, jelekin teman kita di depan kita, udah tinggalin aja. Nggak usah kita ikut nimbrung. Karena itu kan yang negatif, itu nggak baik. Ya, buat apa kita ikut-ikutan mereka? Itu kan negatif, nggak baik. Kita nggak perlu masuk ke dalam obrolan itu. Nah, itulah salah satu cara untuk kita mendapatkan berkat. Ya, jadi hal-hal sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga hidup kita setiap hari penuh berkat, bukan penuh dengan kutukan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Kak Vin.